mengamati kondisi daya beli masyarakat Pak untuk saat ini? Karena kalau kita lihat harga bahan pangan juga masih tinggi, suku bunga juga masih tinggi. Bagaimana Anda melihatnya Pak untuk saat ini? Ya, baik. Jadi, dugaan itu tadinya daya beli yang menurun mengakibatkan demand-nya menurun. Nah, kita juga bisa bisa secara logika tadi, dengan adanya kenaikan harga, maka mengakibatkan demand-nya turun. Jadi, mana yang duluan nih? Demand yang mempengaruhi atau harganya yang mempengaruhi daya beli tadi? Jadi, sepintas kita lihat tadi, pada masa sekarang ini, momen bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri, itu momennya itu demand-nya naik, demand-nya. Nah, tapi kenapa terjadi inflasi? Ya karena demand-nya naik. Dilihat dari daya beli, tampaknya sampai bulan-bulan ini masih kelihatan tadi ya, belanja masih tetap tadi komponen pengeluaran dan sebagainya juga disebutkan masih tidak terlalu bergejolak, namun kita khawatirnya setelahnya. Jadi pada bulan-bulan berikutnya. Mungkin di triwulan kedua 2024. Di triwulan 1 ini lebih kepada pengaruh demand meningkat mengakibatkan kenaikan harga. Demand naik di saat yang sama, supply juga mengalami kesulitan logistik ya, terutama karena di dunia harga-harga energi tadi mengalami kenaikan, sementara pada pihak lain, cerita lain, itu komoditas kita itu sedang kurang bagus, terutama dalam hal tambang ya atau mineral. Tapi dalam hal pertanian masih menunjukkan hasil yang bagus, khususnya karet dan kemudian produk terkait lainnya, kecuali mungkin sawit ya masih dalam kondisi yang masih belum stabil. Baik Demikian. Baik. Pak Willem, dari pandangan Anda Pak, bagaimana pemerintah perlu mengantisipasi besarnya efek imported inflation seiring dengan juga kalau kita lihat masih kuatnya gejolak ekonomi Pak dan geopolitik secara global? Ya, baik. Ini mesti segera diantisipasi karena angkanya tadi disebutkan oleh pimpinan BPS tadi 3,05%. Targetnya itu kan pada batas atas itu 3,5. Ini 3,05. Diduga bulan April itu masih mengalami kenaikan harga atau inflasi sehingga bisa saja menembus pada borderline. Nah, itu sehingga mesti segera diambil suatu tindakan kebijakan baik secara fiskal maupun moneter untuk dapat menjaga jangan sampai melampaui target. Karena kalau melampaui target akan menciptakan ekspektasi yang kurang bagus ke depan. Jadi ini harus segera dilakukan tindakan baik dalam sisi supply, ada ya upaya-upaya untuk menetralisir kenaikan harga komoditas di tingkat domestik. Sementara di moneter saya rasa suku bunga yang tetap di 6% sebaiknya tetap dijaga karena ini masih dalam bulan-bulan antisipasi inflasi. Lepas bulan April saya rasa itu masih ada peluang untuk misalnya menurunkan suku bunga dari kebijakan moneter. Baik Pak Kira-kira Willem. demikian. Tapi kalau menurut pandangan Anda Pak, hasil dari inflasi yang telah dirilis BPS ini apakah memang mampu membuat pencapaian inflasi sepanjang 2024 ini masih bisa sesuai target pemerintah ataupun BI Pak Willem? Ya, mulai agak berat ya, mulai agak berat. Semester 1 ini tampaknya harus sangat dijaga karena bisa saja menembus target batas atas yaitu 3,5. Maaf. Tapi saya rasa moga-moga pada semester kedua dengan adanya pemerintahan baru itu juga dapat kebijakan-kebijakannya lebih kelihatan lebih tenang, lebih stable sehingga rasanya kita masih punya harapan semester 2. Tapi di semester 1 ini tampaknya berada di borderline yaitu di sekitar 3,5 bahkan mungkin saja lebih melampaui target batas atas dari target inflasi. Baik, menurut Anda proyeksi untuk inflasi di April 2024 sendiri seperti apa Pak? Saya kira tidak jauh dari bulan Maret ini, artinya kenaikannya itu tidak jauh dari yang kita tadi sebut itu secara per month atau bulanan, itu jadi kelihatannya itu bisa saja menembus 3,5%. Bisa saja menembus 3,5. Bahkan ya the worst case itu sampai di 4 ya, tapi itu worst case. Karena kita mungkin tidak perlu sampai koma-koma di belakang 2 digit di belakang koma ya. 3, seperti perkiraan sebelumnya 3,9, 3,7. Tetapi kita melihat dari sisinya yang penting tidak mencapai angka 4. Nah, itu yang dapat membentuk ekspektasi sehingga moga-moga tidak sampai menembus 3,5 apalagi 4%. Tetapi dilihat dari angka-angka tren Maret dan April tampaknya sementara bisa mencapai angka tersebut, kita punya harapan masih ada di bulan-bulan
Mei, Juni ya, sebelum semester 1 berakhir. Mungkin demikian. Baik, lalu Pak, mengenai strategi apa saja strategi lainnya yang memang perlu dilakukan atau perlu segera diambil oleh pemerintah saat ini ya, utamanya untuk bisa tetap menjaga daya beli masyarakat dan juga untuk tetap bisa membuat inflasi ini tetap terjaga, Pak Willem. Ya, terima kasih. Jadi kalau kebijakan moneter relatif lebih stable, yaitu menjaga suku bunga. Tadinya memang sudah ada harapan supaya dapat segera menurunkan suku bunga di angka yang sekarang, tapi sebaiknya dijaga dulu, khususnya sampai bulan April. Sementara yang perlu itu di kebijakan fiskal, yaitu upaya-upaya untuk mengantisipasi ya harga-harga komoditas, mana yang dapat dikendalikan oleh pemerintah, mana yang masih dapat dilihat kenaikannya untuk dijaga, jangan sampai kemudian kenaikannya atau cost push ini kenaikannya bisa berefek kepada harga-harga barang lain. Nah, pada tingkat dunia ini mesti sangat diantisipasi karena angkanya kembali menembus di atas $80 per barrel. Kalau sampai kemudian mengalami kenaikan lagi, apalagi di atas 90, ini mesti segera diambil kebijakan-kebijakan dalam menjaga neraca perdagangan kita, ekspor dan impor kita, supaya jangan sampai menggerus ekspor impor kita yang akan dapat menggerus upaya kita untuk baik meningkatkan pertumbuhan maupun mengendalikan inflasi tadi. Itu yang kebijakan yang sambil kita lihat efek bulan April ya, Maret dan April ini, bagaimana harus diambil tindakan yang memang dijaga ketat, dan moneter tadi mungkin stable dalam suku bunga, tetapi fiskalnya itu diantisipasi harga produk ke produk, baik itu agri maupun produk-produk tambang. Itu yang harus kita lihat dulu. Saya kira demikian. Terkait Mbak dengan Sinta. berbagai sentimen yang ada Pak, era suku bunga tinggi, lalu juga inflasi, lalu juga harga bahan pangan yang terus merangkak naik. Bagaimana penilaian Anda Pak terhadap daya tahan ekonomi RI di tahun 2024 ya Pak, jika dilihat dengan sejumlah indikator ekonomi saat ini dan juga mungkin utamanya peluang ekonomi Indonesia Pak untuk bisa kembali tumbuh ke kisaran 5% ini seperti apa Pak Willem? Ya, baik. Jadi kita asumsi dari efek eksternalnya sementara kita bisa tenangkan dulu ya. Artinya efek eksternal ini terus bergejolak, terus mengalami gejolak ya. Baik itu ekonominya China, US ya, yang terus bergejolak, pasti akan pengaruh ke kita juga. Yang penting kita jaga domestiknya dulu. Di domestik tadi saya rasa sudah tepat untuk menjaga suku bunga dalam hal di angka 6% tadi. Meskipun kita belum tahu ya, efek dari Fed fund rate juga udah dianggap kelamaan pada angka 5, di atas 5% Fed fund rate. Itu tampaknya kalau dia mengalami penurunan tentu akan ada efek kebijakan kita. Tapi di kebijakan fiskal itu yang tadi perlu segera untuk dilihat satu persatu komunitas kita efeknya secara lokal atau secara domestik. Karena mereka akan mempengaruhi inflasi dalam negeri ini. Jadi fokus kita itu adalah 2 bulan ini, yaitu Maret yang sudah berlalu maupun April. Jadi berarti kita konsentrasi di April melihat mengenai efek dari komoditas tadi ya, efek pengaruh komoditas nanti dari sana tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang harus ditempuh supaya membuat masyarakat tetap tenang, tetap dalam bahasa ekonomi itu tetap katakanlah berbelanja untuk kebutuhannya maupun untuk kegiatan-kegiatan konsumsi yang terkait. Itu yang menjadi fokus dalam bulan-bulan ini, yaitu khususnya di bulan April ini yang menjadi konsentrasi utama.